merancang bangunan gedung bertingkat berlantai-lantai gitu, pencakar langit. Wah itu sangat. Kalau saya ngedesain ya harus segitu, pokoknya kalau dikurangi dari segitu takut runtuh gitu, nggak bisa. Jadi tekanannya lebih tinggi gitu. Itu Kita harus bisa memaksimalkan modal yang ada menjadi suatu bangunan dalam waktu tertentu. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Nama saya Rosy Nursani. Aktivitas sekarang ngajar Di di Universitas Siliwangi, di Tasik, salah satu universitas di Tasik. Itu ngajar di teknik sipil, karena memang jurusannya teknik sipil. Itu dulu kali ya. Kenalkan, saya Agi. Aktivitas saya banyak ya. Banyak karena terlalu Oh, banyak. luar biasa nih. Saking terlalu banyak, boleh dirilis lah 5 teratas. Boleh. Sebagai dosen di Satu sebagai dosen Oke. di Universitas Swasta di Tasik, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Lalu yang kedua sebagai apa? Direktur sebagai kontraktor juga, kontraktor. Yang ketiga sekarang lagi ada kerjaan juga, konsultan juga. Konsultan juga. Terus Yang keempat ada juga usaha apa tuh? ya ada usaha tentang Ada ini baju clothing gitu. Jadi alhamdulillah semua digarap aja lah. Yang penting barokah ya. Yang penting halal. teknik sipil. Teknik sipil itu kan dari namanya aja sipil ya. Karena memang tujuannya itu memberi fasilitas warga sipil gitu. Jadi seperti infrastruktur gitu kan, ada jembatan, gedung gitu kan. Ya. Apalagi bangunan-bangunan bangunan-bangunan ya, terkait masyarakat banyak aja. masyarakat banyak. Jadi kenapa namanya Bendungan, teknik bandara. sipil? Jadi itu, nah terus yang dipelajari itu dominan, pokoknya berhubungan dengan matematika mekanika, fisika mekanika sama matematika ya kebanyakan. Kalau kimianya, kimia dasar sedikit aja, Awal semester mungkinnya itu juga ya. Ya. dasar awal. Ya yang dipelajari gini dulu kali ya, dijelasin dulu. Di teknik sipil itu ada 5 konsentrasi ya, ada 5 fokus. Jadi, ada yang fokusnya ke struktur itu biasanya kayak tiang rumah nih itu struktur. Terus ada yang fokusnya ke keairan, Airan, bendungan, air ya, nah itu kan bangunan air semua tuh. irigasi, Saluran, saluran, kalau bahasa umumnya awamnya got gitu. Saluran. Terus ada yang fokusnya ke bidang transportasi, itu ngurusin lalu lintas, ngurusin gimana caranya bikin jalan, bikin rel kereta atau bandara gitu. Bandara juga kan ada bangunan, ada gedungnya, ada tempat untuk lepas landasnya gitu, runway. Terus ada geoteknik atau tanah, itu belajarnya fondasi tanah. Yang terakhir MRK itu manajemen rekayasa konstruksi. Jadi dari semua bidang fokus itu kan perlu di-combine, perlu diintegrasi gitu. Nanti diintegrasinya sama si manajemen rekayasa konstruksi. Bagaimana cara buatnya udah dihitung, lalu pas bikinnya kayak gimana. Nah itu di MRK. ininya Scheduling, ada atau biayanya. itu juga transportasi itu ada 2, ada geometrik, ada sistem ya. Iya. Kalau geometrik lebih ke fisik jalan seperti apa, kalau sistem Ngaspal gimana itu kan geometri. Kalau sistem itu Lampu traffic, merah. lampu merah, lalu Simpang. ngatur simpang, parkir, ya, bikin
lalu lintas, sistem. Waktu itu UI ngebuka apa sih seleksi masuk jalur SIMAK itu. Kalau SIMAK itu mandiri. Jalur PMDK namanya dulu masih PMDK, jalur prestasi. Jadi yang dilihat itu nilai raport. Alhamdulillah tersaring tuh, maksudnya tersaring dari SMA-nya buat ikut seleksi itu. Tapi ternyata memang sistemnya berubah. Waktu itu kan tahun 2011 berubah jadi SNMPTN undangan. Jadi dialihkan dari PMDK ke SNMPTN undangan, dan tapi masih lolos masuk teknik sipil. UI 2011 masuk lolos saringan untuk bisa SNMPTN undangan. Itu kan waktu dulu kualifikasinya 10 besar ya, 10 besar, ranking 10 besar ya, alhamdulillah meskipun rankingnya pas ke 10 tapi masuk gitu. Jadi masuk, nyobanya di ITB, tapi ya memang bukan belum rezekinya, bukan takdirnya di ITB. Jadi justru keterimanya itu di Parahyangan, Unpar Bandung juga, jadi tetangganya ITB di Unpar. Jadi kalau pas masuk kuliah itu karena dekat sama ITB, kalau lewat ITB itu rasanya sakit hati gitu. Karena nggak masuk, gagal gitu. Motivasi masuk sipil, sebenarnya dulu juga nggak tahu sebenarnya sipil itu jurusan apa. Terus pas kelas 3 masih bingung tuh, orang-orang udah pada tahu mau ke univ mana, mau ngambil jurusan apa. Nah waktu itu posisinya saya belum tahu mau ngambil jurusan apa. Nah tadinya tuh mau ngambil kimia karena memang basicnya suka hitungan, nggak suka hafalan. Nggak jadi kimia, sekarang dapat kimia ya? Oh iya, suaminya orang kimia maksudnya. Lanjut. Terus sebenarnya keluarga ada harapan masuk kedokteran, tapi pertama nggak suka hafalan, kedua takut sama biaya, takutnya nggak dapet beasiswa atau nggak masuk ke univ negeri. Itu kan tahunnya mahal ya, takut nggak sanggup lah secara dulu aja ratusan juta pasti. Terus ketemu sama saudara kebetulan kontraktor juga, UA lah. UA itu ngarahin nggak mau coba dulu teknik sipil, nanti kerjanya gimana. Nah setelah tahu dari UA, coba searching lah sipil itu ngapain, terus lihat kurikulum sipil di univ yang bagus. Kalau senternya teknik kan sebenarnya ITB ya. Nah lihat kurikulum ITB, UI juga dilihat, ternyata sepertinya setelah lihat mata kuliahnya, kurikulumnya sepertinya cocok karena memang basicnya suka hitungan. Ya udah ngambil teknik sipil, melihat sedikit juga mempelajari prospek kedepannya seperti apa. Lanjut teknik sipil, ternyata pas masuk sipil, dadah, di kuliahnya, di kampusnya ternyata babak belur, maksudnya butuh perjuangan yang luar biasa gitu. Kurang lebih silakan lagi. Ya kalau saya masuk teknik sipil itu sebenarnya alasannya cuma satu, ingin punya gelar insinyur. Kayaknya keren tuh, kayak Soekarno. Punya gelarnya insinyur kan, bukannya insinyur Agi gitu. Tapi kan keren. Tapi ternyata pas lulus S1, lulus kuliah, dan bukan insinyur, ST jadinya. Jadi sebenarnya itu dulu pas pertama tuh motivasinya itu. Ternyata pas masuk ya kayaknya sipil lah, gambar-gambar aja tuh kayaknya gampang gitu, kayaknya nggak ribet, nggak apa, paling hitungan ya sama lah kayak fisika gitu. Cuman ternyata pas masuk, satu masalah mata kuliahnya juga tadi sama sih, babak belur lah, karena kaget juga ternyata kayak standar di perkuliahan itu kan beda banget sama standar di SMA. Kalau SMA kan untuk hitungan-hitungan itu masih
masih gampang ya, masih dibimbing gitu sama guru. Tapi kalau pas perkuliahan kan kita hanya diberitahu rumusnya, untuk apa rumusnya silahkan tinggal dihitung sendiri. Jadi setelah lulus S1 S2 tadi kan di awal udah sedikit diceritakan ya kalau kita itu pekerjaannya sekarang, terutama saya fokus di ngajar di universitas. Jadi kualifikasi yang dibutuhkan itu minimal S2. Nah setelah S1 dulu lulus tahun 2015 sebenarnya awalnya sih nggak ada niat mau S2, tapi dipikir-pikir lagi untuk perempuan sebenarnya nggak pakem kayak gini, cuman untuk perempuan dan S1 teknik sipil bisa kerja di konsultan atau di lapangan, tapi kayaknya capek banget gitu untuk seorang perempuan kan nantinya akan harus jadi rumah tangga, punya suami, harus mengurusi keluarga, biar waktunya lebih bisa dibagi-bagi dengan baik. Jadi targetnya adalah dosen, masuklah S2. Nah S2 nya kebetulan di UI lagi, karena waktu itu ada pembukaan S2 lagi di sana ya. fast track ya? Ada fast track, gara-gara itu juga ada. Apa tuh fast track? Jadi fast track itu Program percepatan S1 ke S2. Jadi S2 nya cuma 1 tahun, jadi nggak usah daftar, nggak usah ujian mandiri lagi setelah wisuda. Skripsi dulu seperti biasa, tapi besoknya tuh langsung masuk kelas lagi, lanjut lagi S2 gitu. Jadi ada percepatan. Pas semester 7 S1 sudah mulai mengambil semester 1 S2 nya, jadi ada pemadatan gitu di semester 7. Saya sama sih, saya kan dari awal emang udah kayaknya malas gitu, jadi pas lulus juga tahun 2016 lulus 4,5 tahun. Terus 4,5 tahun tadinya emang mau langsung kerja lah, udah nggak mau kuliah lagi, nggak kepikiran sama sekali S2. Cuman pas pulang orang tua minta katanya S2, terus tolong dipikir-pikir, ya udahlah, kerja iya, S2 iya. Jadi waktu setelah lulus S1 itu selang mungkin 1 semester, nggak sampai 1 semester sih, lulus di akhir tahun, pas Agustusnya masuk lagi S2 gitu. Nah kebetulan pas masuk S2 itu, masuk S2 nya S2 di ITB. Nah akhirnya tuh kayaknya udah rasa penasaran tuh udah hilang aja pas masuk ITB. Akhirnya bisa masuk ITB nih, gue semalas-malasnya gue bisa masuk ITB. Nah gitu dulu tuh pikirannya. Pas masuk ITB, aduh ternyata emang kayaknya lebih betah, lebih cocok di Untar kayaknya. Karena beda atmosfer. Kalau di ITB kayaknya belajar terus, sedangkan saya kan dulunya ya anak organisasi. Anaknya anak main gitu. Sama seperti bidang yang lain, teknik sipil juga masuk ke bidang maksudnya secara umum bisa masuk ke semua bidang, tapi kalau mau sejatinya ngikutin keilmuan itu cuman adanya 2 ya, ada 2 pilihan. Pertama mau konsultan atau mau kontraktor. Nah kalau konsultan itu kerjaannya ngedesain, kalau kontraktor pelaksana. Nah biasanya dari 5 kekhususan tadi, konsentrasi tadi, yang masuk ke konsultan itu orang struktur, geotek ya. Itu tuh biasanya 2 keairan itu tuh masuknya ke konsultan. Tapi kalau MRK lebih fokusnya ke kontraktor atau pelaksana. Kalau saya mungkin compare-nya bukan antara konsultan dan kontraktor, antara ngajar sama ikut-ikutan di konsultan, nggak kali ya ngedesain gitu. Kalau disuruh milih sih ya jauh lebih milih ngajar. Cuman tantangannya kalau ngajar ya sama seperti guru SD, guru TK, guru SMP, SMA
ya yang dihadapi adalah benda hidup gitu. Jadi harus ada trik-triknya biar apa yang ingin kita sampaikan ke mahasiswa itu bisa diterima. Terus juga kan mahasiswa itu udah istilahnya maha ya, dengan kemampuan mereka yang lebih kritis, lebih inovatif. Jadi kita juga dituntut untuk punya kapasitas lebih gitu. Kemudian untuk di konsultan, kalau ikut ke proyek ngedesain, sukanya apa ya? Sukanya mungkin hal baru. Ya hal baru. Terus juga ya kita nggak munafik ya, dari segi penghasilan jauh lebih besar. Biasanya proyeknya lumayan gitu. Tapi ya dukanya, tapi itu sebenarnya sebanding dengan tingkat stresnya sih. Jadi tekanannya tinggi kalau di konsultan. Kalau kita ngedesain proyek, ngedesain suatu bangunan, ya apalagi saya perempuan, nggak semua sih perempuan seperti itu, cuman sebagian besar keberaniannya tidak seberani laki-laki. Jadi terlalu ideal, terlalu teoritis. Kalau saya ngedesain ya harus segitu, pokoknya kalau dikurangi dari segitu takut runtuh gitu, nggak bisa. Jadi tekanannya lebih tinggi gitu. Itu sih Kak. Jadi kalau disuruh milih ya lebih seneng ngajar aja. Tadi ya profesi untuk lulusan sipil itu luas sebenarnya ya, nggak cuma di kontraktor, di konsultan, atau dosen gitu, nggak terpaku ke situ. Banyak yang masuk ke bank ngapain? Jadi analis. Jadi setiap bank juga kan untuk pinjaman pembangunan itu ada analisnya, apakah harus dikasih berapa, itu orang-orang sipil sebenarnya yang ngitungnya gitu. Terus ada yang dari setiap instansi juga kan pasti butuh orang-orang untuk tim aset. Jadi tim aset itu dia untuk pemeliharaan gedung-gedung gitu. Itu pariwisata juga. Jadi sebenarnya bisa di segala sektor kalau sipil. Cuman khususnya kalau di kontraktor dan konsultan ya tadi bedanya dengan dosen itu kan yang satu akademisi, yang satu sebagai praktisi. Kalau akademisi ya otomatis cara kerjanya juga idealis. Ada sebagai akademisi kita itu kan dituntut harus menyampaikan suatu kebenaran hakikatnya tuh. Jadi apa yang disampaikan ke mahasiswa itu harus benar adanya, sesuai aturan, lalu perhitungannya benar gitu, caranya benar, itu di akademisi. Tapi kalau misalkan di praktisi itu tadi tantangannya sangat besar, tekanannya dari sana sini. Satu kalau misalkan di konsultan kan tantangannya itu yang menjadi beratnya itu dukanya kita itu harus merancang suatu bangunan, sedangkan untuk istilahnya data untuk merancangnya itu kan kadang ada yang sulit, ada yang mudah didapatkannya. Contoh aja yang sulit, kita mau bikin bangunan gedung kan kita harus punya data tanah, sedangkan untuk ngambil data tanah itu modalnya besar gitu, uji tanah dan lain-lain itu modalnya besar. Kadang pada akhirnya terpatok pada modal dari si pemilik proyeknya. Kalau kita di hire misalnya disuruh ngedesain ini, sedangkan idealnya harus punya data ABCD, ternyata untuk mendapatkan ABCD itu datanya nggak banyak gitu, nggak komplit gitu. Itu yang jadi tantangan di konsultan. Tapi sukanya biasanya kalau di konsultan, kalau kita udah bisa menciptakan suatu produk bangunan, rancangan bangunan, itu kayaknya puas gitu. Ada kepuasan tersendiri. Saya bisa nih ngitung serumit ini, saya buat suatu produk yang serumit ini, saya bisa gitu. Atau contoh saya bisa nih ngerancang bangunan gedung bertingkat berlantai-lantai gitu, pencakar langit. Wah itu sangat pencapaian tertinggi dari konsultan lah gitu. Jadi ketika
ketika produknya diakui dan oleh orang lain bahwa produknya sangat bagus, sangat hebat, itu sukanya konsultan gitu. Nah, kalau di kontraktor beda. Kontraktor itu sebenarnya saya dukanya itu gini, kalau tadi akademisi itu kan lebih ke orang ya, sesama gitu, kegiatan komunikasi dan sosialnya itu sangat tinggi, karena kan ketemu sama mahasiswa, pasti apa-apa yang menunjuk sebagai parameter keberhasilan kita itu ada di kemampuan mahasiswa gitu kan, sebagai akademisi. Tapi kalau di kontraktor itu imbang antara sosial sama teknisnya, itu seimbang. Jadi contoh teknisnya itu tadi kayak konsultan ngerancang, hitung dan lain-lain, itu porsinya 50% lah, sosialnya sama 50% juga. Kenapa? Karena kontraktor itu kan dasarnya melaksanakan, membuat suatu rancangan menjadi nyata gitu. Nah, ketika membuatnya itu kan kita nggak bisa sendiri. Kalau konsultan mungkin bisa sendiri kerjanya, tapi kalau kontraktor nggak bisa. Masa iya ngebangun rumah sendiri, kan capek, kapan selesainya gitu kan. Nah, kalau di kontraktor itu kita harus berhubungan dengan tukang-tukang, mulai dari level masyarakat level bawah sampai masyarakat level atas gitu ya. Istilahnya level bawah itu masyarakat umum. Masyarakat umum kan keilmuannya nggak sama kita. Kalau kita kan emang dari fokusnya dari sipil gitu, dari ini udah sampai belajar ke S2 juga gitu. Masyarakat awam sampai yang level atasnya itu pihak pemilik proyek sama pemerintahan, biasanya pemangku kebijakan. Jadi yang bikin aturan dan lain-lain itu kan biasanya pemerintahan. Kita harus ikutin aturan pembangunan seperti apa, lalu keadaan sosial di lapangan seperti apa, lalu kita juga harus bisa mengajarkan pegawai. Jadi ada porsinya 50-50, teknisnya ada, sosialnya ada gitu. Jadi itu tantangan besar, tekanannya juga besar kalau di kontraktor, karena kan berjibaku dengan satu uang, yang kedua waktu. Kita harus bisa memaksimalkan modal yang ada menjadi suatu bangunan dalam waktu tertentu gitu. Itu jadi kalau misalkan udah ada kerjaan kontraktor, waduh, kadang santai kadang sibuk banget gitu. Kalau sukanya, kalau pribadi saya sendiri sih sukanya itu karena setiap proyek itu kan beda-beda ya, pasti beda lokasi, beda bentuknya, beda apa yang dibuatnya pasti beda gitu. Itu kalau menurut saya senang gitu, saya punya hal baru gitu kan. Saya orangnya bosenan, males, bosenan gitu kan. Pas masuk ke kerjaan kontraktor, wah kayaknya menantang nih, kayak ada tantangan gitu, ada tantangan, beda-beda juga, nggak bosenin kerjaannya, jadi senang aja. Apalagi kalau udah selesai pekerjaan, wah iya mungkin konsultan cuma bisa ngerancangnya aja, hitung-hitungannya aja, tapi saya bisa melaksanakan gitu. Ide dari konsultan dari mana-mana itu bisa saya realisasikan. Jadi bangunan itu bukan cuma dihitung doang, tapi dilaksanakan gitu. Gitu sih untuk suka dukanya. Boleh pesan atau quote? Apa ya? Pesannya usaha dan doa gitu. Itu harus ada untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Jadi kayak kita punya tujuan, punya cita-cita, ingin kuliah di teknik sipil di univ mana, lulus dapat kerjaan. Itu kan bukan suatu hal yang mudah. Jadi harus dengan usaha, kemudian di samping itu juga harus tetap diiringi dengan doa itu. Kemudian ketika kita menjalaninya, apalagi misalkan untuk teman
teman-teman yang ngerasa kayak kita kan dari kota kecil ya, datang ke kota besar bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang punya kemampuan yang bagus-bagus, yang berkualitas. Jangan pernah ngerasa minder, ngerasa nggak pede, tidak mau ikut bersaing. Jadi sebenarnya kita tuh sama, kita punya potensi yang sama. Meskipun kemampuan kita lebih rendah dari orang lain, tapi kita bisa menyetarakan diri dengan usaha yang lebih gitu. Jadi orang rajin itu akan sangat menakutkan. Jadi orang cerdas itu akan kalah dengan orang yang rajin. Gitu sih. Jadi terus usaha, tapi jangan lupa diimbangi dengan doa. Kalau buat adik-adik, cita-cita itu gantungkan setinggi langit, karena langit itu nggak ada batasnya gitu. Jangan terpaku pada hal yang kayaknya setahun 2 tahun bisa tercapai gitu, tapi tujukan ke yang kira-kira entah kapan itu tercapainya, tapi fokuskan gitu. Contoh kan tadi saya udah masuk ITB, tapi tekad saya pengen lebih sukses dari orang yang lulusan ITB. Tapi fokus saya bukan hanya pas kuliah, tapi pas nanti setelah kuliah kita menjalani hidup. Sekarang misalnya saya masih tekad itu masih ada gitu, karena menurut saya belum tercapai kan. Ada lulusan ITB ada yang lebih sukses dari saya sekarang gitu. Mungkin ada sebagian lulusan ITB yang di bawah saya, tapi ada juga yang masih di atas saya. Jadi terus aja saya terus aja memacu diri untuk menggapai cita-cita tersebut. Jangan sampai mengecilkan diri sendiri, tapi juga jangan sampai membesarkan diri sendiri gitu. Kita kecil ada yang lebih kecil, kita besar ada yang lebih besar gitu. Di atas langit ada langit. Jadi gantungkan cita-cita setinggi langit, karena setelah kalian mencapai langit pasti ada langit lagi gitu. Itu sih pesannya. Sama juga jangan lupa terus berdoa, berusaha ya, tapi jangan lupa berdoa, karena kita cuma bisa berencana, yang menentukan Allah SWT.